Lebih dari sepekan, tragedi Kanjuruhan berlalu. Pertanggal 11 Oktober 2022, tragedi ini menelan korban jiwa sebanyak 132 orang. Kericuhan terjadi usai laga Arema FC melawan Persebaya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun membentuk tim investigasi. Hasilnya ditemukan sejumlah fakta seperti stadion yang kurang layak hingga penembakan gas air mata yang dilakukan oleh 11 personel Polri. Belakangan, Polri juga mengakui gunakan gas air mata kadaluarsa. Waduh, udah penggunaannya dilarang FIFA, ini pakai ditambah kadaluarsa segala lagi. Penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian menjadi penyebab ratusan orang meninggal dunia dalam tragedi Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Gas air mata bertebaran di beberapa sisi stadion usai Aremania masuk ke lapangan pertandingan. Pihak aparat mencoba menghalau massa dengan menembakkan gas air mata ke arah beberapa tribun. Dari sinilah petaka itu terjadi. Tembakan gas air mata membuat Aremania panik berlarian mencoba mencari pintu keluar. Sayangnya, pintu-pintu di stadion terkunci dari luar. Kepanikan pun membuat massa bertumpuk dan sesak napas. Atas kejadian yang berujung tragedi ini, polisi pun membela diri. Polisi klaim penggunaan gas air mata dalam skala tinggi tidak mematikan. Bahkan menurut polisi, gas air mata bukan penyebab jatuhnya ratusan korban jiwa dalam tragedi tersebut. Lah, terus apa dong Pak? Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, penyebab utama jatuhnya ratusan korban karena berdesakan dan kekurangan oksigen. Bentar Pak. Bukannya itu terjadi karena gas air mata ya? Polisi juga mengakui kalau ada beberapa gas air mata kadaluarsa yang ditembakkan dalam tragedi Kanjuruhan. Tapi katanya nggak semua gas air mata dalam kondisi kadaluarsa. Hingga konten ini ditayangkan, perihal gas air mata kadaluarsa masih didalami oleh laboratorium forensik. Nggak hanya itu, Dedi juga berdalih gas air mata yang kadaluarsa sudah tidak begitu efektif. Sebab zat kimia di dalam gas tersebut sudah menurun kadarnya. Gini katanya. Tapi Pak, kalau kadarnya udah turun, kok banyak penyintas Kanjuruhan yang matanya masih merah banget? Padahal kejadiannya udah seminggu lewat tuh. Terus, kenapa sih polisi seringkali bertindak represif? Apa ada hubungannya sama penerimaan dan pendidikan polisi Indonesia yang relatif lebih singkat dan gampang dibanding negara lain seperti Norwegia misalnya? Saat ini, untuk mendaftar sebagai anggota polisi sudah jauh lebih gampang. Soalnya bisa dilakukan dengan cara online. Hal ini katanya dilakukan biar menghindari tindak penipuan. Nantinya, calon anggota dari jalur Bintara dan Tamtama akan melakukan pendidikan selama 5 hingga 7 bulan. Lulus pendidikan, mereka bisa dapat pangkat Brigadir 2 atau Bribda. Bagi calon taruna Akpol, mereka akan menempuh pendidikan selama 4 tahun di Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah. Setelah lulus, langsung mendapatkan pangkat Inspektur 2 alias IPDA. Selain itu, juga ada jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS. Jalur ini diperuntukkan bagi peserta dengan pendidikan lulus Diploma 4, Sarjana, atau Pasca Sarjana. Mereka dibutuhkan dalam profesi kepolisian untuk kemudian dibentuk menjadi perwira pertama Polri. Peserta yang lolos nantinya akan mendapatkan pendidikan selama 6 bulan di Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah. Setelah itu, peserta akan ditugaskan sesuai dengan kompetensi keilmuan masing-masing. Terus, tugasnya Brigadir, Bintara, dan Tamtama ini apa sih? Pertama kita bahas soal Tamtama dulu. Struktur paling rendah dalam Polri. Tamtama ini memiliki tugas sebagai pelaksana tugas. Nah, kalau Bintara merupakan struktur jabatan yang berada di bawah perwira. Tugasnya untuk membantu perwira dalam melaksanakan tugasnya. Sementara Brigadir merupakan struktur jabatan dalam Polri yang menjadi rantai penghubung antara pangkat Tamtama dan perwira. Dari sini bisa disimpulin lah ya, kalau Tamtama dan Bintara yang jadi pion. Karena mereka sebagai pelaksana tugas. Sedangkan pelaksana tugas ini pendidikannya singkat banget, cuma 5-7 bulan. Syarat pendidikannya juga minimal SMA atau SMK. Tapi Eramin percaya,
Meskipun penerimaan calon polisi Indonesia relatif lebih mudah dan singkat, mereka tetap bisa bekerja dengan profesional. Kalau yang suka bertindak arogan atau represif itu dilakukan oleh oknum aja, tapi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat, ada 651 tindak kekerasan yang dilakukan oknum Polri sejak Juni 2020 hingga Mei 2021. Nggak jauh beda dari Indonesia. Untuk jadi polisi di Amerika Serikat juga relatif mudah. Sebelum jadi perwira polisi, peserta harus lulus dari Akademi Kepolisian. Durasi pelatihan di Akademi Kepolisian biasanya membutuhkan waktu sekitar 5 bulan dan setelah itu training selama 4 bulan. Sementara, untuk masuk ke Akademi Kepolisian dibutuhkan sejumlah persyaratan, yakni usia minimal 21 tahun, warga negara Amerika Serikat, dan harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Cukup gampang ya persyaratannya. Balik lagi, mungkin karena mudah dan cepat untuk menjadi polisi di Amerika Serikat, jadi banyak kasus orang meninggal akibat tindakan represif polisi. Menurut data yang diolah koran Washington Post, sebanyak 1.014 orang ditembak mati oleh petugas kepolisian di Amerika pada tahun 2019. Kalau kayak gini jadi penasaran, ada nggak sih negara yang punya pelatihan yang lama untuk menjadi polisi? Kesulitan ini mungkin nggak bikin angka kematian akibat tindakan represif polisi juga kecil? Di negara seperti Norwegia, butuh waktu yang cukup lama untuk seseorang bisa menjadi polisi. Peserta harus menempuh pendidikan selama 3 tahun di Akademi Kepolisian. Setelah itu, mereka juga harus ikut pelatihan di lapangan untuk mendapatkan senjata. Pendidikan yang relatif lebih sulit ini pun mungkin jadi berkaitan dengan tindakan polisi Norwegia yang tidak represif. Pasalnya, sejak 2002 hanya ada 8 orang yang meninggal dunia akibat ditembak oleh polisi. Gak heran juga sih ya, polisi di Norwegia memiliki tradisi untuk tidak bersenjata setiap saat. Biasanya senjata api berada di bagasi mobil polisi dan dikunci. Jadi nggak cuma asal tembak sembarangan aja deh. Emang paling enak ya lihat rumput tetangga lebih hijau. Balik deh yuk ke persoalan Kanjuruhan. Tindakan represif polisi di tragedi Kanjuruhan pun mendapat respons dari Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Dia bilang kalau kondisi kadaluarsa gas air mata sangat memprihatinkan. Menurut Sugeng, hal itu menandakan kalau Polri kekurangan anggaran untuk pengadaan gas air mata.